Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Tiar Kalman Ahmad dari Prodi Ilmu Aktuaria Angkatan 2023. Sekarang saya ingin mempresentasikan proyek FED saya untuk memenuhi nilai UAS saya dengan judul Analisis Kepuasan Karyawan Terhadap Perusahaan. Analisis ini dilatar belakangi oleh seorang yang bekerja di Departemen Human Resource di suatu perusahaan yang perlu memahami tingkat kepuasan karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, HR perlu mengadakan Employee Satisfaction Survey. Itu adalah salah satu cara untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan terhadap berbagai isu yang terkait dengan perusahaan. Lalu, ini adalah dataset yang diperlukan untuk oleh HR. Yang pertama, yaitu satisfaction level atau tingkat kepuasan yang dinilai oleh tiap karyawan. Lalu ada last evaluation atau nilai evaluasi kinerja karyawan yang terkini. Lalu ada number project atau jumlah proyek yang dikerjakan oleh karyawan. Lalu ada average monthly hour atau dengan uh, rata-rata jumlah jam kerja yang mereka lakukan setiap bulannya. Lalu ada time spent company atau berapa lama mereka telah bekerja di perusahaan tersebut. Lalu ada work accident atau apakah karyawan tersebut pernah melakukan terkena kecelakaan saat bekerja di perusahaan tersebut. Lalu ada left, yaitu apakah karyawan telah meninggalkan perusahaan. Lalu ada promotion last 5 years, atau apakah karyawan sudah pernah mendapatkan promosi atau naik jabatan selama 5 tahun terakhir. Seterusnya ada departemen, yaitu eh, departemen-departemen yang eh, bagian yang dikerjakan oleh karyawan. Lalu selanjutnya ada salary atau tingkatan level gaji yang diperoleh oleh karyawan. Selanjutnya ada objektif penelitian. Yang pertama adalah proporsi karyawan tiap departemennya. Yang kedua, persebaran nilai kepuasan karyawan, apakah persebarannya normal atau tidak. Lalu, pengaruh tingkat kepuasan karyawan yang telah meninggalkan perusahaan dengan kinerja mereka. Itu untuk mengetahui apakah karyawan meninggalkan perusahaan karena tingkat kepuasannya atau tidak. Lalu, yang keempat, ada pengaruh level gaji karyawan dengan tingkat kepuasannya. Yang kelima, pengaruh jumlah proyek karyawan dengan tingkat kepuasannya. Yang keenam, pengaruh jam kerja karyawan dengan tingkat kepuasannya. Yang terakhir, proporsi perbandingan karyawan yang telah meninggalkan perusahaan pada setiap departemennya. Departemen mana yang lebih perlu untuk mm, meretensi karyawan-karyawannya dan untuk kedepannya perlu mm, mencari lowongan kerja untuk departemen tersebut. Yang selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama yaitu proporsi karyawan setiap departemennya. Terlihat tiga departemen yang paling tinggi, paling banyak karyawannya di perusahaan tersebut adalah Departemen Sales, Support, dan Technical. Nah, sedangkan departemen yang paling rendah atau paling sedikit karyawannya yaitu Departemen Manajemen. Yang kedua yaitu distribusi nilai kepuasan karyawan. Terlihat dari histogram tersebut bahwa distribusinya cukup tinggi frekuensinya di nilai-nilai kepuasan yang lebih tinggi. Di 0,35 ke atas, frekuensinya cukup stabil meningkat cukup stabil di kisaran 900 hingga 1000-an. Nah, sedangkan ada kejanggalan sedikit di nilai kepuasan 0,05 hingga 0,1 yang frekuensinya cukup tinggi. Lanjut, tingkat kepuasan karyawan yang telah meninggalkan perusahaannya. Terlihat dari bar chart tersebut bahwa karyawan yang telah meninggalkan perusahaannya itu memiliki tingkat kepuasan yang jauh lebih rendah dibanding karyawan-karyawan yang masih stay di perusahaan itu. Sedangkan karyawan yang
sudah meninggalkan perusahaannya dan yang masih stay itu memiliki nilai kinerja yang mirip, sehingga dapat disimpulkan bahwa karyawan tersebut keluar karena kurang puasnya terhadap perusahaan, sehingga ini bisa eh, menjadi indikator untuk mencari mana letak yang bisa dievaluasi lagi untuk ke depannya. Lalu eh, pengaruh level gaji dengan tingkat kepuasan karyawan. Terlihat dari bar chart tersebut bahwa semakin tingginya tingkat gaji, semakin tingginya tingkat kepuasan karyawan. Sehingga itu bisa menjadi salah satu indikator yang bisa dipakai perusahaan untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Nah, lalu pengaruh jumlah proyek yang dikerjakan dengan tingkat kepuasan karyawan. Terlihat bahwa eh, tingkat kepuasan yang tinggi itu ada di jumlah proyek sekitar 3 sampai 5. Nah, sedangkan di bawah 3 itu memiliki angka yang lebih rendah, angka kepuasan yang lebih rendah, sedangkan yang di atasnya itu di atas jumlah proyek 5 itu makin rendah juga. Mungkin bisa disimpulkan bahwa jumlah yang ideal itu jumlah proyek yang ideal itu sekitar 3 sampai 5. Sedangkan yang lebih itu bisa memberatkan karyawan, sedangkan yang kurang bisa membuat karyawan tidak puas. Selanjutnya ada pengaruh jam kerja dengan tingkat kepuasan karyawan. Terlihat dari scatter plot tersebut bahwa eh, rata-rata jam kerja bulanan di sekitar 96 hingga 160 memiliki tingkat kepuasan sekitar 0,4 hingga 0,6. Sedangkan eh, untuk rata-rata jam kerja bulanan sekitar 160 hingga 275 memiliki tingkat kepuasan di angka 0,5 hingga 0,7. Lalu untuk eh, eh, rata-rata jam kerja bulanan di sekitar 275 hingga 310 memiliki tingkat kepuasan sekitar 0,1 hingga 0,4. Itu angka yang cukup rendah. Sehingga eh, rata-rata jam kerja bulanan untuk setiap karyawan tidak boleh di atas 275. Lalu yang terakhir adalah proporsi perbandingan karyawan yang telah meninggalkan perusahaan di setiap departemennya. Nah, terlihat bahwa eh, Departemen HR memiliki angka yang cukup tinggi untuk karyawan yang telah meninggalkan perusahaannya. Untuk Departemen HR mungkin bisa meningkatkan retensi karyawannya dan untuk kedepannya bisa mencari lowongan kerja untuk Departemen HR. Dari analisis-analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa eh, karyawan-karyawan yang telah meninggalkan perusahaan itu diakibatkan oleh tingkat kepuasan mereka terhadap perusahaannya. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu mengintrospeksi diri mereka untuk manajemen karyawan yang lebih baik. Yang pertama yaitu level gaji yang perlu disesuaikan lagi. Yang kedua, jumlah proyek yang dicukupkan untuk masing-masing karyawan, sekitar 3 sampai 5 proyek. Lalu, jam kerja bulanan yang optimal untuk karyawan-karyawannya di sekitaran 160 hingga 275 jam per bulan, rata-rata per bulan. Nah, oleh karena itu, dengan perusahaan bisa mengembangkan hal-hal tersebut, perusahaannya bisa semakin maju yang dikarenakan oleh karyawan-karyawan yang kinerjanya semakin baik. Kinerja semakin baik itu diakibatkan oleh kepuasan mereka terhadap perusahaannya. Sekian dari presentasi proyek FED saya. Nah, sekiranya saya minta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan saat presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.